Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di TBD Pedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkah ya. Konten belajar bareng TBD Pedia ini hadir untuk menemani teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensi sejak dini. Dan tentu saja untuk membersamai teman-teman teknisi pelayanan darah yang akan tes bidang untuk ujian CPNS ataupun P3K. Seperti slogan TBD Pedia, partner setia belajarmu. Kami hadir 3 kali dalam seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Dan tidak berasa ya bahwa hari ini kita sudah sampai di episode ke-48. Tapi sebelum kita mulai sesi berikutnya, kami minta dukungan dari teman-teman semua untuk channel YouTube kami ini ya, agar kami bisa terus berkembang dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like dan komen ya teman-teman. Teman-teman, ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Sehingga setiap soal hanya dapat jatah perhatian 1 menit saja loh. Sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan jadi faktor utama kesuksesan kita untuk lulus atau dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh karena itu, sebelum pembahasan soal dimulai, TBD Pedia memberikan waktu buat teman-teman untuk mengerjakan soal terlebih dahulu, agar teman-teman terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Oke deh, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi siapkan diri teman-teman dan silakan kerjakan soal-soal berikut ya.
Wow, finish asem ya. Gimana ketiga soal yang sudah dikerjakan dalam waktu 3 menit? Apakah waktunya cukup atau mungkin terlalu lama? Baik teman-teman, kita akan mulai masuk ke pembahasan soal ya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Seorang TPD melakukan uji saring IMLTD terhadap 1.230 kantong darah menggunakan metode CLIA. Hasil untuk pemeriksaan HIV adalah sebagai berikut. Non-reaktif sebanyak 1.220 atau sekitar 99,2% itu kantongnya non-reaktif. Kemudian sebanyak 10 atau 0,8%-nya reaktif ya. Nah, pertanyaannya bagaimana prinsip dari metode pada kasus tersebut gitu ya. Oke teman-teman, kita baca dulu untuk setiap pilihan jawabannya. Yang ke A, suatu metode pemeriksaan deteksi antigen antibodi dengan spektrofotometri gitu ya. Apakah prinsip dari CLIA seperti ini? Kemudian yang kedua, pengukuran cahaya sebagai bentuk ada atau tidak adanya antigen antibodi. Kemudian yang C, metode yang memiliki sensitivitas tinggi dengan lebih dari 1 antibodi berlabel. Yang D, merupakan pemeriksaan imunoassay dengan mendeteksi antigen atau antibodi terlarut. Atau yang E, teknik pemeriksaan imunoassay dengan label berupa molekul luminescent. Ya, pada dasarnya teman-teman kita tahu bahwa uji saring IMLTD itu tidak hanya sekedar CLIA ya yang dipakai di UTD di Indonesia. Ada penggunaan rapid, ELISA, CLIA, dan sekarang sudah ada NAT atau nucleic acid test. Nah, sebenarnya CLIA sendiri apa begitu ya? Merupakan metode atau teknik imunoassay yang menggunakan label atau indikator reaksi berupa molekul luminescent. Yang namanya semiluminescent ya, molekul atau reagen yang dipakai adalah berbentuk luminescent. Untuk apa gitu ya? Jadi molekul ini untuk memperkirakan atau menentukan konsentrasi sampel yang dianalisis apakah memiliki suatu konsentrasi rendah atau tinggi di dalam suatu sampel darah atau kantong darah yang diuji saring. Nah, di sini ada catatan tambahan teman-teman bahwa disebut semiluminescent karena digunakan untuk teknik imunoassay yang melibatkan reaksi kimia ya. Chemical, semi itu chemical atau kimia. Nah, luminescent adalah molekul yang digunakan. Sehingga apabila kita melihat dari pembahasan soal nomor 1 gitu ya, bagaimana prinsip dari metode pada kasus tersebut, di mana metode yang dipakai adalah metode CLIA, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Begitu ya teman-teman. Karena teknik pemeriksaan CLIA adalah teknik imunoassay. Imunoassay itu pengukuran yang melibatkan atau yang diperiksa adalah antigen atau antibodi target dari suatu sampel gitu. Dan label yang dipakai itu berupa molekul luminescent. Kenapa kok bukan ELISA begitu ya? Kalau ELISA sendiri dia pakai prinsip spektrofotometri teman-teman. Jadi mungkin lebih tepat kalau ELISA itu di A gitu ya. Kemudian kalau yang C itu antibodi berlabel itu juga bisa ke ELISA ya. Teman-teman pasti ingat dengan teori atau pembahasan terkait dengan ELISA sandwich gitu ya. Dimana di situ ada penumpukan dari antibodi yang digunakan gitu ya. Jadi paling tepat untuk soal nomor 1 adalah di E. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Dan saya rasa semua atau beberapa dari teman-teman yang mengikuti episode ini di soal 1 benar. Oke. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan soal nomor 2. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Seorang TPD melakukan uji saring dengan metode NAT pada 150 kantong darah. Sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap sampel, TPD melakukan kalibrasi alat dan validasi reagen terlebih dahulu. Nah, reagen yang digunakan disimpan dalam suhu tertentu agar tidak mengalami kerusakan gitu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana konsep utama dari pemeriksaan NAT gitu ya. Nah, kita baca dulu pilihan-pilihan jawaban yang ada teman-teman. Yang A itu adalah konsep utama dari pemeriksaan NAT itu target DNA atau RNA, kemudian ada ekstraksi sampel, ada amplifikasi itu perbanyakan DNA atau RNA, lalu ada deteksi, kemudian ada validasi, dan yang terakhir interpretasi hasil gitu. Lalu yang B, apakah ada seleksi antibodi, ekstraksi sampel, running, deteksi, validasi, dan interpretasi hasil. Yang C, ada kalibrasi reagen, amplifikasi, deteksi, validasi, dan interpretasi hasil lagi.
Atau yang D, target antibody sampel yang cari. Kemudian ada running sampel, ada ekstraksi sampel, amplifikasi atau dan interpretasi hasil. Dan yang E, pilihan jawaban terakhir, ada ekstraksi sampel, amplifikasi, deteksi, validasi dan interpretasi hasil gitu. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya sempat bahas di pembahasan soal nomor 1 begitu ya, bahwa di soal nomor 2 ini gitu ya, mereka menggunakan atau soal menggunakan uji saring metode NAT atau Nucleic Acid Testing atau NAT gitu ya. Di sini metode NAT merupakan serangkaian pengujian untuk mendeteksi keberadaan asam nukleat. Asam nukleat itu apa sih sebenarnya? Asam nukleat itu ya DNA atau RNA dari suatu virus gitu ya. Nah, di Indonesia uji saring dengan menggunakan NAT itu masih menguji ke 3 parameter saja, yaitu hepatitis B, hepatitis C dan juga HIV begitu. Kalau sifilis masih belum ada gitu ya. Nah, agen infeksi apa saja yang deteksi gitu ya, ada keberadaan dari asam nukleat si virus hepatitis B, HCV dan juga HIV yang menyebabkan AIDS gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana konsep utama dari pemeriksaan NAT gitu ya teman-teman. Di sini yang paling penting adalah proses amplifikasi teman-teman. Nah, kalau sudah tidak ada jawaban amplifikasi berarti dicoret dulu nih pilihan jawabannya. Kenapa kok harus ada amplifikasi gitu? Amplifikasi itu perbanyakan DNA atau RNA dari target si virus gitu. Kalau misalnya tidak ada amplifikasi akan sulit untuk membaca dan akan sulit untuk menginterpretasikan hasil gitu ya. Sorry ya, agak ini ya kata-kata interpretasi. Oke. Jadi kalau pilihan jawabannya tidak ada amplifikasi kita coret terlebih dahulu ya. Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, yang namanya asam nukleat, bukan antibodi ya teman-teman. Jadi kalau asam nukleat itu berbeda dengan antibodi gitu ya. Kalau mungkin prinsip immunoassay yang seperti CLIA tadi di soal 1, ya dia pakai antibodi atau antigen target gitu ya. Kalau NAT tidak pakai antibodi tapi asam nukleat, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang pakai antibodi kita coret juga. Itu ya. Oke, yang D kita coret lah ya. Kemudian yang E ya, saya mau masuk ke E dulu gitu ya. Ekstraksi sampel. Sampel apa gitu ya? Sampel antibodika atau sampel apa gitu ya. Jadi ini juga kurang tepat ya yang E. Kemudian kalibrasi reagen ya. Teman-teman perlu diingat yang namanya dikalibrasi itu alat. Oke, reagen itu tidak perlu dikalibrasi. Kalau reagen itu divalidasi aja gitu ya. Divalidasi setiap sebelum pemakaian itu divalidasi dulu apakah sesuai dengan standar dari pabrik atau tidak gitu ya, apakah sesuai dengan standar pemeriksaan atau tidak ya. Jadi yang C juga kurang tepat. Oleh karena itu yang paling tepat jawaban dari soal 2 ini terkait dengan konsep utama pemeriksaan NAT itu adalah target DNA RNA si virus, yang di sini yang dimana yang ditargetkan ya virus HBV, virus HCV maupun HIV. Kemudian ada ekstraksi sampel ya, lalu diamplifikasi atau diperbanyak, lalu dideteksi, kemudian divalidasi ya, dan juga diinterpretasi hasilnya apakah dia reaktif ataupun non reaktif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah di A. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami dan kita lanjut ke soal pembahasan nomor 3. Oke, kita baca soalnya terlebih dahulu. Uji saring YMLTD merupakan pemeriksaan wajib sebelum dilakukan transfusi darah. Ya kita tahu itu ya. Seorang TPD pada suatu UTD PMI melakukan pemeriksaan uji saring YMLTD terhadap HIV menggunakan metode CLIA. Nah kita pakai CLIA lagi. Dari uji saring HIV metode CLIA didapat sebanyak 115 atau 99,2% kantong itu non reaktif HIV dan sebanyak 11 atau 0,8% kantong itu reaktif. Nah, apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut gitu ya. Ini jawabannya apa? Kita baca dulu pilihan-pilihan jawabannya. Yang A itu konfirmasi ulang dengan kantong darah. Lalu yang B mengirim sampel darah reaktif ke UTD lain. Terus yang C menarik dan memusnahkan kantong darah yang reaktif yang dia melakukan pemeriksaan ulang dengan metode lain. Atau yang E pendonor reaktif langsung dicekal. Nah sebelumnya kita mau masuk dulu terkait dengan kenapa kok banyak UTD PMI sekarang yang menggunakan metode CLIA ini gitu ya teman-teman. Jadi pada dasarnya metode CLIA itu sebenarnya bukan gold standar dari suatu pengujian uji saring YMLTD.
Pun juga dengan NAT belum menjadi gold standar, meskipun sampai saat ini ya paling sensitif dan paling spesifik untuk NAT begitu ya. Ternyata teman-teman, CLIA dan ELISA yang sama-sama dengan prinsipnya adalah immunoassay, di mana yang diukur adalah antibodi atau antigen, itu CLIA memiliki tingkat spesifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ELISA, sehingga ini yang menjadi keunggulan dari si CLIA sendiri gitu ya. Jadi CLIA ini unggul gitu ya dibandingkan dengan si ELISA. Nah, kalau ada kasus seperti ini teman-teman, sudah ada yang reaktif 11 kantong, apa yang harus dilakukan oleh TPD yang bertugas gitu ya. Yang tepat jawabannya adalah C, dia langsung menarik dan juga memusnahkan kantong darah yang reaktif. Jadi tidak perlu dikonfirmasi, tidak perlu ditaruh di UTD lain lah, buat apa gitu ya. Untuk konfirmasi ulang ya, kalau mau konfirmasi ulang ya langsung aja dilakukan pemeriksaan duplo gitu ya dengan assay atau metode yang sama. Lalu melakukan pemeriksaan ulang dengan metode lain juga kurang tepat ya, metodenya harus sama, assay-nya sama, yaitu dengan CLIA. Dan terkait dengan pencekalan juga tidak harus sampai ke sana ya. Yang pertama itu yang harus dilakukan ya harus dimusnahkan terlebih dahulu gitu ya, untuk supaya tidak diloloskan atau ditransfusikan. Demikian ya teman-teman untuk 3 pembahasan soal di episode ke-48 kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tentunya kami harap setiap soal yang kami berikan di setiap episode bisa memberikan tambahan referensi soal-soal untuk teman-teman berlatih. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk episode ke-48 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.